lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan
yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Biar saat ini kami mau datang lebih lagi menghampiri tahta-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Hanya dengan memuji menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bulan baru yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan. Mari Engkau jemaat yang ada di rumah mulai angkat suaramu dan bersyukur bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kami masuk di musim yang baru dalam hidup kami.
Semua karena anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Yesus. Besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab dengan ini kami bisa balas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan-Mu yang telah ku terima membuat setiap kami terpesona Tuhan Yesus. Membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kami pikirkan, Apa yang itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah kami Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Saya rindu jemaat semua yang di rumah sama-sama angkat pujian. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru Tuhan Yesus. Kau nyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami Yesus. Lebih dalam dari lautan. Kami
bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Dan apa yang tak pernah kami pikirkan, Apa yang tak pernah ku itu yang Kau sediakan bagi kami. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jadi biji mata-Mu. Dengan ini kami balas Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Kau jadikan serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Dengan tangan yang terangkat sembahan? tinggi-tinggi katakan bagi Tuhan Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Selain puji dan sembahan? Selain puji dan sembahan? Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami Meninggikan nama-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Bapa? Dengan memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Yesus. Syakanaralabo, dianaralaba sekanaralabo, dianaralaba takaralaba, yaralaba, 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 yaralaba. Mari kau yang ada di rumah-rumah, berbahasa roh, berbahasa roh. Syakanaralaba, yaralaba, 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 yaralaba. Bangkitkan rohmu hari ini sama Tuhan. Syakanaralaba, yaralaba, yaralaba, yaralaba.
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Call His name, Jesus. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Sing Hosanna. menara perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam badai kehidupan, Tangan-Mu selalu menyertai setiap kami. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin, haleluya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu yang terbaik bagi Tuhan. Jesus, You are the strength of our heart, Lord. You are the strength of our soul, Jesus. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik setia, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia,
Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita ada dalam ibadah di minggu pertama bulan November. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Aba, ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di akhir-akhir tahun daripada 2020. Dan kami semua dalam keadaan baik. Kami mengucap syukur atas itu semua Tuhan. Keluarga kami baik, pekerjaan usaha baik Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicara pada kami Roh Kudus, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tema khotbah kita hari ini adalah Who am I in Christ? Ayatnya Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dikatakan di sini kita berharga dan mulia di mata Tuhan, serta dikasihi Tuhan. Ada 4 hal ini yang membuktikan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang pertama, kita adalah anak-anaknya. Galatia 3 ayat 26 katakan demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa setiap daripada kita, pada saat kita mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, Roma 10 ayat 10. Maka pada saat itu kita otomatis langsung menjadi anak-anak Allah. Mungkin agama lain merasakan ini hal yang tidak mungkin, mustahil. Sedemikian saja sekejap kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan kita diakui menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Tanpa kita melakukan segala sesuatu apapun. Saat itu kita terima karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya bagi kita di kayu salib. Itu yang membuat kita spesial. Tanpa kita melakukan apa-apa. Karena kasih karunia kita menjadi anak-anak Allah. Itu poin pertama. Poin kedua, kita adalah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dikatakan adalah bangsa yang terpilih, generasi baru yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Karena kasih karunia-Nya. Kita menjadi bangsa yang terpilih. Berbeda dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah bangsa yang terpilih. Dengan mengaku percaya, kita dibaptis, maka kita adalah bangsa yang terpilih. Kalau dalam perjanjian lama, itu disunat. Tapi dalam perjanjian baru ini, dengan cara dibaptis. Dikatakan juga kita adalah imamat yang rajani. Ini juga luar biasa. Ini menunjukkan identitas kita ada di dalam kerajaan Allah. Ingat zaman dulu, tidak gampang untuk seorang imam itu masuk di dalam ruang Maha Kudus. Tapi ini sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita semuanya mudah untuk memuji, menyembah Dia, untuk masuk ruang Maha Kudus. Kita menjadi imam-imamnya, imamat yang rajani. Kita semua menjadi imam-imam besar. Luar biasa. Kapan aja kita mau memuji, menyembah Tuhan.
kita langsung bisa masuk ruang Maha Kudus. Apakah itu di rumah, di gereja, dimanapun kita ada waktu, kita menyembah Dia, Tuhan kita. Kenapa? Karena kita anaknya. Kita sebagai anak, kita kapan aja kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berseru, kita bisa melakukan, masuk dalam ruang Maha Kudus. Dan dikatakan kita adalah bangsa yang kudus. Kudus artinya dipisahkan. Bangsa yang kudus artinya kita dipisahkan dari orang-orang dunia. Karena itu perhatikan gaya hidup kita. Gaya hidup kita harus spesial, harus berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Kalau orang dunia ini melakukan banyak hal yang tidak baik. Mungkin contoh, mereka korupsi, mereka menjadi kaya dalam sekejap, ataupun juga mereka makan price. Mereka menjadi kaya dalam sekejap. Kita adalah bangsa yang kudus, dipisahkan. Tapi ingat, tetap bahwa kita adalah spesial. Kalau spesial, ada janji-janji Allah yang kita bisa nikmati. Karena itu, kita jangan takut untuk masalah berkat. Kalau kita dikatakan kita spesial, ya kita memang spesial, berbeda dengan orang lain. Tapi kalau kita kelakuan kita tidak spesial, apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan orang dunia? Cuma namanya aja orang Kristen. Apa kita ada dalam bilangan anak-anak kerajaan Allah? Kita harus spesial. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Dikatakan kita bukan milik kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah membayar kita. Dan harganya telah lunas dibayar. Bahkan dengan nyawanya di kayu salib. Harga yang sangat mahal. Seorang raja di atas segala raja, Allah sendiri, dia mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita. Tentunya ini hal yang luar biasa. Karena itu kita spesial. Dia melakukan segalanya bagi kita. Yang ketiga, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dikatakan di sini bahwa kita adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak janji-janji Allah yang kita bisa nikmati. Karena itu bacalah firman Tuhan. Dan tandakan apa saja janji-janji Allah. Kita bisa deklarasikan. Renungkan siang dan malam. Apa saja janji Allah. Kira-kira saja ya, ada beberapa. Saya sebutkan hanya beberapa. Keselamatan, Roma 10 ayat 10. Ya. Karena dengan hati kita percaya dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Kesembuhan, kesehatan, 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Sehingga kita yang telah mati terhadap dosa,
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita telah sembuh. Mungkin ada beberapa orang tanya, ngomong, buktinya saya sakit. Begini, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan seluruh seisi dunia ini dengan bilur-bilurnya, yaitu dengan darah dan tubuhnya yang hancur. Kalau kita dari sejak kecil, kita mengerti tentang bilur-bilur Tuhan Yesus ini, dan kita mindset kita baik, diatur sedemikian rupa, bahwa kita tidak kena kepahitan, kita tidak gampang stres, kita tidak trauma, maka sepanjang hidup kita aman. Tidak ada sakit penyakit. Tapi, karena itu, bagi kita yang mengerti, begitu ada sakit penyakit, kita cabut keluar sakit penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus dan segera basuh, berkati dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, sehingga organ tersebut baik kembali. Kalau sudah sakit penyakit cukup lama, ya perlu 3 bulan, mungkin setelah 3 bulan 80% sembuh. Tapi kalau yang masih baru-baru, ya lebih cepat tentunya. Ya. Nah, berkat-berkat. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Seperti ini nggak nyambung. Oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Kenapa? Jadi artinya apa? Bahwa berkat itu ada di dalam roh yang dijanjikan itu. Siapa yang dijanjikan? Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Berkat-berkat itu sudah ada dalam diri kita. Memang harus dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu harus lakukan dengan iman. Perlindungan. Penjagaan. Mazmur 91, Ibrani 1 ayat 14. Ya, Mazmur 91 kita tahu. Ibrani 1 ayat 14 ini berbicara tentang malaikat. Mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus menerima keselamatan. Kita yang menerima keselamatan. Artinya malaikat harus melayani kita, melindungi kita, menjaga kita. Poin yang keempat, kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Yohanes 15 ayat 15 dikatakan gini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sahabat ini sangat spesial. Sebagaimana Abraham spesial di mata Tuhan. Karena itu tidak ada sesuatu yang disembunyikan Allah. Waktu Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia harus beritahu dulu kepada Bapak Abraham. Bahkan ada komunikasi, ada berdiskusi, ada diskusi antara mereka. Dan sebagai sahabat boleh memberikan pendapat. Sahabat spesial di mata Tuhan. Jadi bagi setiap kita ada 4 hal yang membuat kita spesial sebagai anak-anak kerajaan Allah. Yang pertama, kita adalah anak-anaknya. Kedua, kita adalah bangsa yang terpilih. Ketiga, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Keempat, kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Kalau kita mengerti bahwa kita spesial di mata Tuhan, hendaknya setiap daripada kita mempunyai hidup yang berbeda dengan orang dunia. Gaya hidup kita harus gaya hidup kerajaan Allah. Dan kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita untuk menjadi bertambah lama, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Dan hidup kita pastinya sangat diberkati.
Dan kita tidak ada kompromi dengan dunia ini. Kalau kita spesial di mata Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan apapun yang kita minta kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 15 katakan demikian. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi percaya segala sesuatu pastinya kita dapatkan. Jadilah sahabat-sahabat Allah. Percaya bahwa kita spesial di matanya. Karena itu gaya hidup kita harus gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Kalau kita punya gaya hidup anak-anak kerajaan Allah, tentunya Tuhan kita sebagai sahabat kita, Dia tidak akan menolak segala sesuatu apa yang kita minta kepadanya. Ada berkat, ada kesehatan, ada kesembuhan yang kita akan nikmati. Amin. Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Shikikara para pa yeke kara para pa yeke kara para pa yeke kara para. Yeke kara para pa yeke kara para pa yeke kara pa yeke kara para. Kira para pa yeke kara 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 para. Kira pa yeke kara para. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Aba ya Bapa. Engkau Allah kami yang spesial. Engkau begitu luar biasa terhadap kami, memperhatikan kami Tuhan. Sehingga kami juga spesial di matamu. Sehingga kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang kau rencanakan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan sehidangan dengan engkau, berkati perjamuan kudus ini, urapi Tuhan. Sehingga yang memakan dan minumnya, mereka diberkati berlimpah-limpah. Ada kesembuhan, ada kesehatan, ada berkat melimpah. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa siapkan perjamuan kudus. Bisa berupa crackers ataupun roti tawar. Dan juga minumannya bisa wine, bisa juga teh ataupun apa yang ada di rumah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih tubuhmu Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah sembuh. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih darahmu Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah sembuh. Mari ucapan syukur pada Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, 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 terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bagi yang ada sakit penyakit, bisa letakkan tangan kiri di organ yang sakit. Kami berdoa apakah itu organ tubuh yang sakit ada di kepala, ada di leher, ada di dada, ada di perut, ada di pinggang, ada di punggung, ada di tangan, ada di kaki. Kami perintahkan segala organ yang sakit, apapun sakit penyakitnya, kami sepakat dengan Bapak Ibu yang alami sakit tersebut. Segala sakit penyakit tersebut kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut keluar sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut keluar sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memberkati organ tubuh yang sakit, kami basuh dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Organ yang tubuh yang sakit, jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Hai organ, kami perintahkan, jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bagi yang mau menikmati berkat secara keuangan. Diberkatilah setiap yang mengangkat tangannya. Diberkati keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah pekerjaan usahamu. Diberkatilah lubuk adonanmu, diberkatilah rekening-rekening bankmu. Engkau akan terus naik, tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Kau diberkati dengan berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi, saya mau berdoa tentang keuangan bagi setiap daripada kita. Mungkin yang siapkan amplop persepuluhan, bisa angkat amplopnya. Tapi kalau tidak, bisa angkat tangannya. Bagi yang memberikan persembahan persepuluhan, ataupun juga persembahan ucapan syukur, ataupun juga diakonia. Kami berdoa, ya Aba, ya Bapa. Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami percaya Tuhan, setiap taburan kami diberkati berlimpah-limpah. Segala belalang pelahap, segala yang mengganggu berkat-berkat kami perintahkan pergi keluar dari kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan terjadi sebagaimana Ishak menabur pada tahun itu juga. Diberkati berlimpah-limpah, bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap tangan memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih, info seputar pelayanan Lewi Ministry. Pelayanan jemaat Lewi Ministry tetap terus berjalan di masa pandemi, seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan dan peneguhan nikah, pelayanan kedukaan, dan pelayanan jemaat lainnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut: mencuci tangan, cek suhu badan, memakai masker atau face shield, dan juga menjaga jarak. Bagi jemaat terkasih yang membutuhkan pelayanan tersebut dapat menghubungi gembala kos tempat, gembala cabang,
atau sekretariat Lewi Ministry di nomor 021 2921 9292. Demikian informasi seputar pelayanan jemaat Lewi Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang Dia lakukan. Karena Dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Padamu telah diberi kuasa, Bebaskan segala ikatan. mari bersama Menangkan jiwa. taklukkan dunia bersama. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang Dia lakukan. Karena Dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Melakukan pekerjaan yang hebat, Lebih dari yang Dia lakukan.